Ya kembali lagi di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap sekali. Kalau di segmen ketiga ini kita bakal ngebahas soal derby Barcelona. Dari Barcelona ini naskahnya dari teman saya juga nih Kak, Oke. Randy Enteng. Jadi derby Barcelona ini menjadi pertandingan paling penting di Catalonia. Oke. Kalau di Gardu Jati, apa coba yang paling penting? Gardu Jati, tim apa yang bersikap? Bukan? Apa tuh? Derby Karena kan di sana banyak. Saya gak nyangka loh bakal ada derby. Astaga. Persaingan antar kedua kesebelasan ini membuat pertandingan lebih dari sekedar sepak bola sederhana sejak lebih dari seabad lalu. Barcelona tuh didirikan tahun 1899. Wow. Dan Espanyol muncul 1 tahun kemudian. Awalnya kekuatan keduanya itu berimbang, tapi kini itu justru didominasi sama Barcelona. Betul, jelas ya. Nah, derby Barcelona ini memang dimainkan lebih banyak daripada pertandingan lokal lainnya di La Liga. Tapi sebagian besar hasilnya hanya berjalan satu arah. Hasil prestasi Barcelona ini lebih menonjol. Betul. Jadi tidak cuma di Spanyol tapi juga di panggung internasional. Pada akhirnya klub bertajuk Blaugrana ini sudah memenangkan La Liga, Copa del Rey, Super Copa Spanyol, Liga Champions, Super Eropa, Winners Eropa, Piala Dunia Klub dan banyak lagi lah. Sementara Espanyol cuma memenangkan Copa del Rey sebagai prestasi yang mungkin bisa dibanggakan oleh mereka sejauh ini. Lalu bagaimana di kompetisi Eropa? Si Espanyol juga cuma sanggup 2 kali menjadi runner up Piala Eropa. Jadi nggak pernah juara bahkan. Benar. Espanyol tuh harus puas dengan finish di papan tengah atau papan bawah La Liga Kak, hampir di setiap musimnya. Meski demikian, derby antara Barcelona dan Espanyol telah meninggalkan banyak cerita menarik. Nah, ini ada cerita tentang sentimen di Catalunya. Jadi seperti banyaknya persaingan di Spanyol, pertandingan yang satu ini juga didorong oleh perbedaan politik. Barcelona selalu hampir dikaitkan dengan gagasan kemerdekaan oleh si Catalunya. Kemerdekaan Catalunya, emang pengen merdeka. Diawali pada 1918, Catalunya mempromosikan kampanye untuk meminta statuta otonomi dari pemerintah Spanyol. Nah, kemudian pada paruh pertama abad ke-20 selama kediktatoran Miguel Primo de Rivera dari 1923 sampai 1930, Barcelona ini adalah perwujudan dari sentimen Catalunya yang tertindas. Jadi nggak suka sama pemerintahan Spanyol sebenarnya. Bener, padahal kalau pengen merdeka mah ke BIP aja. Bukan jalan merdeka itu. Beda dong. Di sisi lain, Espanyol pun memisahkan diri dari politik Catalunya tersebut. Mereka ini lebih memilih patuh terhadap otoritas pusat di kota Madrid. Padahal sekota, tapi yang ini ikut ke Spanyol. Ke pemerintah. Hal itu karena Espanyol diberikan perlindungan Kak oleh Raja Alfonso 13. Dan mengadopsi penggunaan kata real atas nama mereka sejak 1912. Apalagi Espanyol didirikan secara eksklusif oleh para penggiat sepak bola di Spanyol. Beda sama Barca yang didirikan orang-orang multinasional. Jadi bukan cuma orang Spanyol gitu ya. Atas diberikannya perlindungan dari kerajaan dan itulah sebabnya Espanyol memiliki mahkota di logo klubnya. Pada 1918, Espanyol pun menolak otonomi khusus pada Catalonia. Nah, di era rezim Franco, ini bukan yang Mobile Legends ya. Bisa narik dia. Warga Catalonia ini memandang Espanyol sebagai klub yang mendukung kediktatoran, sekaligus wakil Madrid. Nah, di sisi lain rezim Franco sangat ditentang oleh Barca dan juga para pendukungnya. Jadi ya musuh bersama lah itu tuh. Kemudian mereka juga sebagai sebuah kelompok pendukung Espanyol tergabung dengan Falanges yang mana berpihak kepada kaum fasisme dalam perang saudara Spanyol. Nah, sekali itu semakin menunjukkan dukungan mereka terhadap Franco. Nah, Espanyol juga mendapatkan dukungan dari polisi, perwira militer, PNS, dan fasisme. Meski beberapa direktur Espanyol keluar dari politik, tapi tetap aja dianggap menentang kemerdekaan Katalan. Jadi ya kayak Espanyol ini nggak mau si Katalan ini merdeka gitu. Benar, karena mereka dekat sama si pemerintah ya. Betul. Bendera Catalunya di tribun stadion sepak bola. Jadi ketegangan kemerdekaan Catalunya itu semakin meningkat di Barcelona. Pendukung Barcelona dengan bangga menampilkan bendera pro kemerdekaan, tapi tidak dengan Espanyol Kak. Espanyol justru mengibarkan bendera slang. Wah, mereka malah nyanyi. Kenapa ya? Tapi ada satu hal sih Kak ya, saya diajarin sama slankers. Cara megang bendera. Jadi megang bendera tuh nggak gini kan, nggak gini. Biasa. Jadi caranya tuh kan biasanya kalau slankers tuh pakai gesper. Si tihangnya dimasukin ke dalam gesper itu Kak. Jadi kita tuh gini-gini nih. Mungkin itu menopang ya. Menopang dari gitu. bendera. Itu salah satu tips lah kalau kita mau pakai bendera slang. Espanyol cenderung menjauh dari politik dan menunjukkan kesetiaannya kepada pemerintah pusat.
Ini dibuktikan pada pertandingan Derby Barcelona pada 8 Desember 2018. Banyak bendera Spanyol yang dilambaikan sebelum kick off oleh para pendukung Espanyol. Berbeda sama yang tadi, Barca. Beda sama Barca, hanya segelintir dari mereka yang memegang bendera Katalan pro kemerdekaan. Nah, derby Barcelona sendiri dianggap lebih penting oleh para pendukung Espanyol ketimbang supporter Barca. Betul. Soalnya pendukung Espanyol itu menganggap Barca adalah saingan terbesar mereka. Ini pada ya, kita satu kota juga sebenarnya. Betul. Penjualan tiket stadion di Espanyol selalu penuh ketika melawan Barcelona. Padahal kehadiran rata-rata hampir setiap pertandingan lain cuma terisa sekitar 18 sampai 28 ribu dari kapasitas 40 ribu penonton. Nah, tapi bagi Barcelona mereka ini tetap menganggap saingan utama mereka adalah Real Madrid. Real Madrid. Karena kalau beda. saya lihat lagi kalau dari cerita ini ya saingan mereka Real Madrid itu karena ya saingan emang negara. jahat apa ya? Iya. Dua-duanya kuat. Iya, selain tadi ya ininya kuat karena emang dari historis Barca ini ya tim negara lain. Tim negara Real lain. Madrid ya Spanyol gitu. Ini tuh sama kalau di Indonesia tuh Borneo FC dan juga Bali United. Mereka ini menganggap Persib itu adalah saingan mereka. Wah. Jadi kalau misalkan mereka pengen engagementnya tinggi, gede, harus nyolek-nyolek Persib Betul. gitu. Bagi pendukung Barcelona, mereka melihat klub lain sebagai saingan terbesar. Tapi bagi para pendukung Espanyol, pertandingan ini tuh berarti segala-galanya. Gila. Ini terlihat dari tribun supporter tandang stadion RCDE yang berkapasitas 500 supporter. Jadi dialokasikan 500 supporter Barca. Tandang. Tapi supporter Barca pun tampak enggan Kak buat tandang ke Espanyol. Biasanya cuma belasan yang terlihat di dalamnya. Iya. Yang belasan ini pun nyangkanya tuh mau ada konser slang. Karena tadi Pak, Ibarat slang. Ini mau bola apa menonton konser. Ngomong-ngomong soal slang. Ini masuk lagi ke segmen aneh ini nih. Ada beberapa nama band indie aneh di Indonesia. Ini beneran aneh ya. Coba kita bahas ya. Gila. Dan yang pertama ini ada autofocus. Ada tagline-nya Bang? Ada tagline-nya, Be the Real Musician. Emang yang lain palsu. Mungkin yang itu pengen nyaingin ini Kak, band namanya Blur. Oh, Itu kan blur. yang ini autofokus. Kenapa dia nggak fokus? Karena dia nggak yakin bisa ngefokusin sendiri. Jadi auto aja. Autofocus. Berikutnya ada atap bocor. Dari sekian nama dia memilih atap bocor. Tagline-nya bukan? Kami akan terus melawan. Karena ini seperti kalian lihat ini band punk ya. Band punk. Metallica yang mana vokalisnya Kak? Yang ini dong yang Yang hijau ya. Yang kayak Yondu itu di Guardian of Galaxy. Metallica yang ini apa nih? Itu additional deh. Kenapa Kalau dia malu beda ya. sendiri ya? Kayaknya. Nah selanjutnya nih pasti dari masa lalu. Oh. Karena nama bandnya Harddisk. Kalau sekarang kan SSD ya. Udah ya kalau mau bikin band yang kekinian SSD dong. Hardis. Berikut ada namanya Diem. Jadi mereka kalau naik ke panggung tuh ya cuma diem. Kalau Bajunya bagus lagi Kak. batik PNS, enggak ada gini batik bagus. Kenapa ya harus diem ya? Nah selanjutnya ada Kadal. Tapi yang ini saya apresiasi karena dia logonya bagus tuh, D-nya dibalik Kadal. Masih memikirkan estetik namanya loh. Ini kalau misalkan dia agak tua dikit, jadinya Komodo. Kemudian udah males, kadang males. Berikutnya ada kolesterol. Kebanyakan makan minyak. Ini anak muda tapi pemilihan namanya kok nama kolesterol ya. Penyakit lagi. Nah ini yang terakhir ada paru-paru basah. Ya kan keluar malam nggak pakai jaket. Kayaknya kalau perlawanan kayak keren dia bikin band namanya serangan jantung. Serangan jantung. Jadi membuat penonton tuh Kalau serangan jantung tuh langsung meninggal. Ke paru-paru basah tuh masih santai. kenapa ya aduh. Kalau paru-parunya basah kan tinggal dijemur. Gak gitu dah. Aduh. Balik lagi ke derby Barcelona ini. Jadi sejak bertemu pertama kali pada 1929, FC Barcelona ini memenangi 55.000 berapa gini kalian maksudnya 55,26% pertandingan melawan RCD Espanyol. Derby Barcelona ini digelar hampir setiap musimnya, kecuali selama 3 musim yang dibatalkan karena perang saudara dan 4 tahun ketika Espanyol turun divisi ke Segunda. Nah, akan tetapi dari derby ini pernah lahir 2 momen besar yang membuat masing-masing klub begitu menderita.
Dua momen inilah yang sampai sekarang masih ramai diperbincangkan bila mana Barcelona dan Espanyol bertanding. Momen yang pertama ini terjadi pada 1949. Pada pertemuan terakhir musim tersebut, Barcelona sukses memastikan gelar juara sekaligus menggelar pesta juara di kandangnya Espanyol, Camp de les Corts. 55 tahun kemudian Espanyol balas dendam. Barca harus menang karena poin sama dengan Madrid tapi kalah head to head. Nah, di laga 2 terakhir ini tuh Madrid itu imbang 2-2 Kak. Kalau Barca menang, mereka pun langsung naik ke puncak klasemen. Sama Espanyol ya. Tapi di laga itu Espanyol main ngotot dan memaksakan hasil 2-2 lewat gol Raúl Tamudo. Keren. Dan di laga terakhir Barcelona ini menghadapi Gimnastik de Tarragona, sementara Madrid ke Real Mallorca. Nah, keduanya meraih kemenangan, tapi Madrid yang jadi juara karena mereka ini unggul head to head. Nah, itulah mengapa gol Tamudo begitu krusial dalam sejarah Barcelona. Coba mereka menang waktu itu. Betul. Bahkan gol Tamudo ini disebut sebagai tragedi karena memang Espanyol telah menjadi duri bagi Barcelona dalam beberapa musimnya. Mereka ini kerap mengambil poin yang sangat penting untuk perburuan gelar juara. Karena mungkin bagi Barcelona tadi ini laga biasa aja, tapi buat Espanyol itu habis-habisan banget. Gengsi, betul. Hawa permusuhan tetap terasa meskipun Espanyol ada liput dibandingkan Barcelona. Salah satu permusuhan ini adalah 6 kartu merah Kak pada derby di Desember 2003. Transfer pemain antara kedua klub juga jarang terjadi. Bahkan jauh lebih banyak transfer antara Barcelona sama Madrid. Iya, yang katanya rival bahkan lebih sering pertukaran. Iya. Ada cerita Ricardo Zamora yang main di Espanyol terus pindah ke Barca. Terus 39 dia pindah ke Real Madrid. Selama perang sipil dia pun pindah ke Prancis, terus balik lagi ke Madrid, tapi bukan ke Real Madrid, yaitu ke Atletico Madrid sebagai pelatih dan menjadi juara La Liga 40 dan 41. Terus ada juga Laszlo Kubala. Dia pindah ke Espanyol usai memenangi 4 gelar La Liga bersama Barcelona. Dan yang menarik lagi adalah Ernesto Valverde. Dia ini pernah main buat Barca dan juga Espanyol dan juga pernah melatih Barca dan juga Espanyol. Itu tadi ya kayak ternyata derby Barcelona ini tuh sebenarnya sepihak. Iya. Jadi nggak dua-duanya tuh nggak saling mentingin gitu. Mungkin kalau di analogikan kita kayak Persib sama Persikab. Iya. Kan masih di satu kota atau kabupaten gitu ya. Tapi ya mungkin kita nggak akan menganggap mereka rival. Bener. Gitu. Karena ya mungkin Persib sama yang lain gitu. Karena ya kelasnya udah beda jauh. Betul. Tapi kalau misalnya ada laga di satu liga yang mana mempertemukan Persikab sama Persib, pasti yang Persikabnya akan ngotot gitu. Iya, bener. Pasti kan. Jadi ya kayak kalau saya Espanyol tuh menurut pemikiran gue ya. Wah. Lo punya duit, punya kuasa. Ini Espanyol nih berarti yang gak punya materi. Kalau Barca punya materi. Barcanya punya materi. Aduh. Tadi ya pembahasan kita mulai dari Luton Town, terus juga ada MLS. derby Barcelona dan juga MLS yang sekarang udah menggunakan term dari football. Nah, buat Anda yang ketinggalan, Anda bisa menontonnya di YouTube ligalaga.id, termasuk pembukaan di segmen 3 tadi tidak akan ada di TV. Wah, penasaran kan? Aduh. Nah, jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda program sepak bola untuk Anda hanya di channel setiap hari Minggu pukul 8 malam. Saya Alika dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam kemerdekaan Catalunya. Tidak berani.